Ini mianaramo, my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan. Sembah dengan nyanyian ini. Dipenuhi pujian, kami berikan yang kalem saja. Korban pujian, angkat tanganmu sembah Dia. Kau saja Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau dipenuhi kami. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan, tetap main yang lemah. Roh Kudus, aku minta urapan itu sedang mengalir dari ujung ke ujung. Aku berdoa urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Mengkene mende peke nomo sandero nomo topoku ralaba tepene mete. Imene mebe piene meke nomo to sandiri ini. Nikmati ada gelombang pengurapan itu sedang mengalir. Aku berdoa urapan itu sedang turun. Sekarang lebih kuat urapan itu. Pake nomo soko naramante kono. Hinemente pepe pikiana rabahana maseko.
Terus ada beberapa orang sedang dijamah Tuhan. Aku berdoa semakin kuat urapan itu turun. Now in Jesus name. Terus Roh Kudus, bagianmu sekarang. Bagianmu sekarang. Rapakah nama sekonomo. Ikere BTP kiene mente bekino moko sande konomo. Inne mente rebebe piana bahana masya. Irala baka harabasya nama takara nama sekene mente bebe. Terus semekonara lama dabang. Terus kita akan nikmatin Tuhan. Kita nikmati hadiratnya. Terus Tuhan, pagi hari ini hadir dalam ruangan ini Tuhan. Lawat orang-orang yang haus dan lapar. Lawat orang yang haus dan lapar ini. Sementara aku berdoa, urapan itu bergerak dari ujung ke ujung. Sekarang terima pengurapan itu seperti gelombang mengalir. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Mekono mondo ko sandere mete pepi ana makare pokono mo. Ine mendere bete pepe kiene me kiana rabata pasyana mata baka. Ipe konondoro mondo po sandere mete pepe piene me kiamara. Ini mi piere bebe shendo kono moto karala bata baka. Terus Tuhan, buat sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Kau lihat orang yang haus dan lapar ini Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka yang sudah kering, angkat tanganmu yang udah kering, lama gak ngalami Tuhan. Minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus pagi hari menjamah hidupmu. Aku lepaskan urapan ini turun di antara umatmu. Ada kuasa Allah yang bergetar. Tiba-tiba ada beberapa orang dijamah Tuhan. Sampai engkau gak tahan. Urapan itu semakin kuat. Sekarang Jesus name. Jesus name. Terus ada orang-orang gak tahan. Kuat sekali urapan di ruangan ini. Sekarang jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Terima pengurapan itu. Terima pengurapan itu. Terus yang sudah bisa nyembah, pakai sembah Tuhan. Izinkan Tuhan hadir menjamah hidupmu pagi hari ini. Buat hatimu haus dan lapar ingin kenal Tuhan lebih dari apapun juga. Engkau menguasai, bukan aku bukan siapa-siapa. Ini bagianmu menjamah umatmu. Lawat mereka dengan hadiratmu. Terus semakin kuat. Aku perintahkan setiap roh yang bukan dari Tuhan, kepahitan, sakit hati, kecewa, aku perintahkan kau pergi dan tinggalkan dalam ruangan ini. Aku berdoa urapan itu semakin kuat Tuhan. Hadiratmu turun dalam ruangan ini. In Jesus name. Jesus, we thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. We praise you, we adore you. We thank you, we thank you. Aku berdoa engkau tetap tinggal dalam ruangan ini menjamah umat. Haleluya.
angkat tanganmu, sembah Dia. Haleluya. Lagu ini dinyanyikan, sementara umatmu menyembah, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan dalam ruangan ini. Engkau saja yang layak disembah dan ditinggikan. Biar urapanmu mengalir dalam ruangan ini. Aku berdoa pengurapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa, biar urapan kesembuhan itu turun dalam ruangan ini. Dan aku perintahkan semua sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh pergi, tinggalkan tubuh orang-orang yang sedang menyembah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berserah penuh kepadamu. Tolong anak kecil bisa di ruangan lain. Hormatin Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau anaknya diam nggak apa-apa. Kalau anaknya berisik, suruh pindah ke ruang lain. Terima kasih. Terima kasih buat hadiratmu. Terima kasih buat jamahanmu. Kami mau duduk diam, tetap menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Buka matanya. Rasain apa? What happened with you pagi hari ini? Masih pingin nyembah kan rasanya? Kalau nyembah kan rasanya enak, daripada ngomel, daripada ngerutu, daripada marah-marah. Nyembah artinya kita berikan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Bukan aja mulutmu, tapi hidupmu harus sebagai penyembahan di hadapan Tuhan. Amin. Real ngerasain Tuhan hadir? Benar. Ini kemuliaannya sedikit. Ketika kemuliaan itu turun begitu powerful, kita nggak akan tahan dengan hadirat Tuhan. Kita ini bukan siapa-siapa, tapi setiap hari kita bergaul dengan Tuhan, kemuliaannya akan nempel dalam hidup. Kemana engkau pergi, kuasa itu akan turun menjamahmu, dan orang-orang di sekitarmu akan dijamah Tuhan. Amin. Silakan duduk. Yoro laini. I need your all I need, your all I need, Jesus.
pengen nyembah, tapi saya mesti harus khotbah. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Saya nyanyi lagu ini loh, ngerasain hadirat Tuhan loh. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Enak tau nyembah Tuhan itu ya. Loh kok bengong semua? Kalau kita ketemu Tuhan loh, kamu jadi bengong loh. Makanya orang Kristen harus ngalami Tuhan dan ketemu Tuhan setiap hari. Kalau kau ke gereja nggak pernah ketemu Tuhan, please anak kecilnya bisa ditolong. Ada ruangan lain, ruangan baby, biar yang lain nggak ganggu. Kalau kita ngalami Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Hidupmu berbeda, kelakuanmu berbeda, sikapmu berbeda. Tapi banyak orang Kristen datang ke gereja rajin ibadah, kelakuannya nggak berubah dari tahun ke tahun, tetap sama, menjadi manusia yang lama. Harusnya setiap hari kita berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Karakter, sikap, kelakuan, tindakanmu berubah menjadi sama seperti Tuhan. Harusnya. Tapi tidak semua orang nyampe ke sana. Dia lebih seneng ngikutin dagingnya, ngikutin hawa nafsunya, ngikutin egonya. Tidak mau tunduk dan submit kepada Tuhan. Terus berharap dipakai Tuhan, berharap hidupnya ngalami kemuliaan Tuhan. Sampai matamu biru dan rambutmu merah, tidak akan pernah berubah. Ada bagian yang harus kita lakukan ikut Tuhan. Bayar harga, pikul salib, sangkal diri, mati daging. Sepanjang 2022 saya khotbah isinya pikul salib, sangkal diri, mati daging. Itu penting. Kalau enggak, kekristenanmu kedagingan, penuh emosi, penuh amarah. Rajin sih ke gereja, hidupnya nggak jadi berkat. Tapi hari ini kita mau belajar berubah. Semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Kelihatannya agak shock nih, pendeta dari mana nih khotbah marah-marah pagi-pagi? Sayanya nggak penting, Yesus yang lebih penting. Yesus yang harus manifestasi dalam hidup. Harus. Kalau kekristenan kita nggak memanifestasikan kemuliaan Tuhan, memanifestasikan perbuatan dagingmu, dan ujungnya engkau menjadi orang yang menjadi batu sandungan buat orang lain. Hidupnya tambah ngaco, jadi batu sandungan, gampang tersinggung, gampang marah, nggak bisa dinasihatin, keras kepala, jalan maunya sendiri. Kristen sih KTP-nya, kelakuannya malah seperti iblis. Tapi hari ini akan lahir orang-orang yang mencerminkan kemuliaan Tuhan yang semakin hari semakin besar. Urapanmu double porsi. Kemana engkau pergi, kuasa Tuhan menyertaimu. Amin. Ini ada orang-orang yang haus dan lapar ini pagi-pagi. Saya ngomong sama orang hidup hari ini. Ketika saya nyembah, itu Bapak Ibu nyedot urapan loh. Urapannya tebel loh hari ini. Karena apa? Ada orang-orang yang haus dan lapar sama Tuhan. Banyak jalan sama Tuhan itu ngikutin Tuhan, bukan jalan mau kita sendiri. Kalau kita ngikutin diri kita sendiri, kita akan menjadi orang Kristen kedagingan, nggak bisa ditegur, nggak bisa dinasihatin. Hidup kita tambah hari tambah ngawur. Hari ini kita akan belajar firman. Saya kasih makan yang kenyang. Yesaya 29 ayat 16. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sebagai tukang periuk, sehingga apa yang dibuatnya dapat berkata tentang yang membuatnya? Bukankah dia membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya? Ia tidak tahu apa-apa. Berapa banyak orang ketika dibentuk protes sama Tuhan. Di ayat sebelumnya dikatakan seperti ini. Di ayat sebelumnya, celakalah orang yang menyembunyikan dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap, sambil berkata, siapa yang melihat kita, siapa yang mengenal kita? Banyak orang melakukan hal sembunyi-sembunyi tanpa peduli Tuhan.
Dipikir Tuhan gak lihat? Dipikir Tuhan gak perhatikan? Kita bisa kelihatan kudus, suci, tak bercacat celah. Bapak Ibu kelihatan kudus, suci di gereja, seperti Bunda Maria semua yang wanita, yang laki-laki seperti Yusuf semuanya. Tapi Tuhan lihat perbuatanmu di belakang yang orang lain gak lihat, gembalamu gak lihat, pendetamu gak lihat. Dan perbuatan-perbuatan jahat itu harus diremukkan, harus dihancurkan, harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Itu namanya proses pembentukan. Katakan pembentukan. Peremukan. Ngomong, belum sarapan kan? Nanti kita makan bareng-bareng di rumah ya. Peremukan. Setiap orang harus ngalami proses ini. Kita seperti tanah liat yang dibentuk oleh tukang periuk. Dan ada tujuannya, maksudnya. Harusnya kehidupan kita mencerminkan kemuliaan, dari kemuliaan yang satu pada kemuliaan yang lain, dari iman yang satu pada iman yang lain. Semakin hari semakin besar hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Yang mencerminkan kemuliaan Tuhan apa? Tindakanmu, ucapanmu, sikapmu, perbuatanmu mencerminkan kemuliaan Tuhan, bukan mencerminkan manusia daging dan manusia lama. Amin. Makanya di 2 Korintus 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita semua, katakan saya mencerminkan kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubahkan. Katakan, saya diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bayangkan Bapak Ibu, kalau engkau diubah dalam gambaran yang semakin besar, kemuliaan Tuhan manifestasi dalam hidupmu, tambah powerful gak hidupmu? Tambah punya pengaruh otoritas nggak? Punya kuasa nggak? Bisa mengalahkan dosa dan kelemahan dagingmu nggak? Tapi pada kenyataannya banyak orang Kristen nggak sampai ke sini loh. Hidupnya bawa belur. Berapa banyak di sini yang masih memakai manusia lama? Gampang tersinggung, gampang marah, gampang sakit hati? Nggak ada di sini ya? Nggak ada yang ngaku atau nggak ada sama sekali? Saya berdoa sih benar-benar nggak ada. Karena suatu hari akan lahir satu generasi yang bebas dari namanya sakit hati dan tersinggung. Amin. Orang boleh ngomong apapun juga, orang boleh berkata apapun juga, orang boleh tegur dengan cara bagaimanapun juga. Tapi karena hati kita sudah diubahkan, cuek saja. Kalau kita salah, bertobat, berubah. Kalau kita benar, jalan terus sama Tuhan. Karena kebenaran nggak perlu dibela, kebenaran nggak perlu diklarifikasi, karena kebenaran akan membela dirinya sendiri. Amin. Tapi nyatanya banyak orang Kristen kita nggak disakitin, nggak terima, dia marah. Dia ingin menjelaskan segala sesuatu kepada orang lain. Aku tuh gak seperti yang dia katakan. Dan tersinggung, marah. Bukti engkau masih hidup dan perlu mati daging. Halo. Amin. Hari ini makannya steak keras. Hanya orang dewasa yang perlu makan makanan seperti ini, supaya engkau bertumbuh dan dipakai Tuhan luar biasa. Ada bagian Tuhan yang Tuhan akan kerjakan, dan ada bagian kita yang kita lakukan. Kalau kita ngikutin caranya Tuhan, kita ngikutin maksudnya Tuhan, Tuhan tuh punya maksud, tujuan yang lebih gede dari sekedar yang kita pikirkan. Dengerin baik-baik Bapak Ibu, Tuhan lebih rindu memakai hidupmu daripada kerinduanmu sendiri. Nggak ngerti ini kelihatannya nih. Tuhan ingin memakai hidupmu lebih dari keinginanmu. Dia punya rencana yang besar, dan rencana itu akan digenapi kalau ada respon dari kita. Hanya orang yang dibentuk akan memberitakan kemasuranku loh, kata kitab Yesaya. Dibentuk, diproses, diremukkan, dimatikan. Kalau orang masih gampang tersinggung, perlu mati. Katakan, saya perlu mati setiap hari. Senyum dulu dong. Bahagia kan dengar khotbah hari ini? 2 Timotius 2 ayat 19 dan 21. Bapak Ibu, kalau ingin dengar khotbah saya, jangan lupa subscribe YouTube saya. Peter Guntur namanya. Like, comment, and share ya. Bapak Ibu mesti dengar firman setiap hari. Tetapi dasar yang diletakkan Allah ialah teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan kenal siapa kepunyaannya. Kalau kita menjadi kepunyaan Allah, hidup kita ini bukan diri kita lagi, tapi hidup kita adalah untuk Kristus. Katakan, hidupku
Bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalam aku. Kita itu sebenarnya nggak punya hak apa-apa loh hari ini. Hidup kita itu miliknya Yesus. Tapi banyak orang Kristen ngeklaim dirinya menjadi miliknya sendiri. Makanya berbuat semaunya sendiri, bertindak semaunya sendiri, berpikir semaunya sendiri, melakukan segala sesuatu semaunya sendiri. Dan mulai hari ini harus bertindak segala sesuatu izinkan Tuhan intervensi di dalamnya. Kalau Bapak Ibu ingin berhasil dalam segala hal, dengar suara Tuhan dan lakukan, pasti sukses dan berhasil kok. Tapi yang jadi masalahnya kita sering dengar perkataan orang, dengar perkataan setan, ngikutin kemauan diri sendiri. Terus kita berharap berhasil. Oh, kamu bertentangan dengan rencana Tuhan kok. Tuhan memberikan rancangan-rancangan kepada kita, rancangan kebaikan, bukan rancangan yang membuat kita celaka, betul apa enggak? Rancangan yang penuh pengharapan. Tapi di situ juga ada rancangan lain loh. Ada rancangan setan ingin menghancurkan, mencuri, membunuh dan membinasakan. Dan juga ada rancangan kita sendiri. Yang jadi masalahnya kita ngikuti rancangan siapa? Mau ngikutin rancangan hidupmu sendiri? Hidupmu nggak akan jadi apa-apa. Ngikutin rancanganmu, cita-citamu, engkau nggak akan jadi apa-apa. Dengerin baik-baik. Tuhan tuh punya rencana yang harusnya kita berdiri di satu posisi yang Tuhan siapkan buat kita. Kalau kita ngikuti rencananya. Tapi kalau kita jalan mau kita sendiri, kita berada di posisi kita yang kita mau dan kita ingini. Harusnya kita terima jatah yang Tuhan berikan sama kita, besar dan powerful, karena kita ngikuti rencana kita sendiri. Jatahmu tidak akan sampai dalam hidup. Ngerti nggak sampai sini? Dengerin baik-baik. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Kalau engkau percaya Tuhan hari ini, harus engkau mengenakan manusia yang baru loh. Kalau engkau percaya Tuhan, nyembah Tuhan, datang ibadah tempat ini, tinggalin semua kejahatan. Kalau kejahatan yang kelihatan kan gampang, tapi bagaimana dengan kejahatan yang tersembunyi dalam batinmu? Iri hati, dengki, kesel, sakit hati, kepahitan, yang tahu kan hatimu dengan Tuhan. Itu harus dibereskan ya. Nggak mungkin kita melakukan dosa dan pelanggaran terus kita datang nyembah Tuhan. Bagaimana? Wong kita Matius katakan, kalau engkau datang memberikan persembahan korban, beresin dulu kalau kamu ingat dengan sesuatu dengan saudaramu. Nggak mungkin orang kepahitan bisa datang ke gereja nyembah-nyembah. Palsu penyembahannya. Matiin handphonemu, silent handphonemu. Terus hormati firman Tuhan. Kalau engkau hormatin Tuhan, Tuhan akan hormatin kamu. Kalau engkau nggak respect dan hormat sama Tuhan, Tuhan yang akan hormatin kamu. Amin. Belajar setiap hari datang sama Tuhan. Kenapa kok setiap orang kalau dengerin khotbah saya di YouTube itu ada 1000 khotbah. Kalau Bapak Ibu dengerin ya, isi dari khotbah saya rata-rata berbicara, dia ngikutin pelayanan saya bertahun-tahun, main keyboard saya. Dia tahu harus dasarnya memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Kalau orang nggak memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, bisa datang ibadah, tapi kelakuannya tetap seperti setan, bisa loh. Tapi kalau kita nih datang sama Tuhan, sebelum datang sama Tuhan kan kita bereskan hati kita. Nggak mungkin kita lagi marah-marah terus datang sama Tuhan, terus nyembah-nyembah, gemetar-gemetar. Palsu penyembahanmu. Kan beresin dulu hatimu. Betul apa enggak? Minta ampun dulu sama Tuhan, dibereskan. Beresin sama pasangan hidupmu. Apa yang suka gegeran dengan pasangan hidupnya? Diberesin dulu. Sakit hatimu, kepahitanmu diberesin, baru datang ibadah. Kalau enggak, setan akan tuduh kamu. Kamu berantem, baru berantem kok nyembah Tuhan. Penyembahanmu palsu. Bener nggak ngalami kayak begitu? Ini kelihatannya keluarganya bahagia semua. Luar biasa nih. Orang-orang sini adalah orang yang dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan. Kita mesti beresin hati kita dulu kalau datang sama Tuhan. Minta darah Yesus menguduskan. Makanya kita harus meninggalkan semua kejahatan. Kita menjadi manusia yang baru, yang diubahkan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang semakin besar. Bagaimana mungkin kita mau diubahkan tapi kita sedang sering ngikutin keinginan daging dan hawa nafsu kita, ngikutin emosi kita. Kita bisa nyembah pelayanan di sini, di luar praktek hidupmu membuktikan kamu seperti apa lo di hadapan Tuhan. Praktek hidup kita yang 24 jam seharian di luar gereja itu loh, aslinya kamu itu seperti apa. Kalau pingin aslimu sama seperti Kristus, engkau harus diremukkan, pikul salib, sangkal diri mati daging. Semakin kau mati terhadap dirimu sendiri, semakin kemuliaan Tuhan itu semakin besar. Amin. Amin apa amin? Amin. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Dalam satu rumah itu bukan perabotnya bukan hanya dari emas dan perak, tapi ada kayu dan tanah. Kita akan lihat.
melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, yang tahu adalah hatimu dengan Tuhan. Perbuatan-perbuatan tersembunyi yang suamimu nggak tahu, yang istrimu nggak tahu, yang anakmu nggak tahu, yang gembalamu nggak tahu, yang pendetamu nggak tahu, Tuhan lihat. Perbuatan itu berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Yang tahu dirimu dengan Tuhan. Kalau kita bisa benar-benar setiap hari datang sama Tuhan, menguduskan, menyucikan hati kita setiap hari, kita akan lihat, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai Tuhannya, disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Disediakan pekerjaan yang mulia. Kalau hari ini hidupmu benar-benar mau menyerahkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan, Tuhan akan pakai untuk menjadi bejana yang mulia. Tapi kalau hidupmu biasa-biasa saja, rata-rata dengan orang Kristen rata-rata, makanya nggak berubah dari tahun ke tahun. Tuhan tuh mau pakai kita dalam skala yang lebih besar, pengaruh kita lebih besar, urapan kita lebih besar, berkat kita lebih besar, otoritas kita lebih besar. Yang jadi masalahnya, kita nggak pernah memberi hati sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga Tuhan tidak bisa penuhin kita dengan kuasa dan otoritasnya. Seberapa kita memberi hati kita di hadapan Tuhan, Tuhan mau pakai sesuai dengan kapasitas. Seberapa besar kamu beri sama Tuhan. Ngerti nggak ini? Ngerti apa nggak? Do you mudeng or not? Understand. Makanya kita harus beri hati nih loh di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan meremukkan semua kejahatan nih. Semua yang tidak benar, semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ini harus diberesin. Diberesin yang di belakang sana. Semua perbuatan-perbuatan daging, semua perbuatan-perbuatan yang tersembunyi, yang kamu lakukan sembunyi-sembunyi, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Amin. Sebelah sini amin. Bapak Ibu mesti fokus lihat saya, jangan lihat handphonemu. Kamu ibadah bukan untuk ngelihat handphone, tapi ngelihat pengkhotbahnya. Kan nggak terlalu jelek ya. Dengerin baik-baik. Setiap hari, selama kita cari Tuhan, Tuhan akan bawa kita dalam proses namanya proses kematian daging. Dan itu pasti dialami setiap orang. Dan kita harus memiliki respon yang benar. Kalau enggak, hidupmu akan menjadi sama terus. Makanya tidak heran orang sudah tua di gereja, makan di gereja, rajin ibadah di gereja, ikut persekutuan doa, ikut ibadah online, onsite, ditumbangin kepalanya, diuyak-uyak pakai minyak sampai sedikit rambutnya rontok, hidupnya nggak berubah. Kenapa nggak berubah? Karena nggak mau meresponi firman dan berjalan ngambil keputusan untuk ikut Tuhan. Pikul salib, sangkal diri, matiin daging. Tidak heran orang-orang kayak begini di gereja malah jadi problem, jadi masalah. Kalau nggak kepahitan, gampang tersinggung. Kalau nggak tukang gosip, ngomong jelek, tapi pingin tetap dihormati. Banyak orang kayak gini. Susah ditegur, susah dinasihatin, keras kepala. Orang yang nggak mau proses pembentukan Tuhan, itu seperti tanah liat tuh, ngelawan sama pembentuknya, kan kurang ajar namanya. Benar apa nggak? Harusnya kan kita ngikutin Tuhan mau. Perjalanan hidup kita kan ngikutin apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Makanya kita mesti belajar dari tukang periuk ini. Kita akan lihat di Yeremia 18 ayat yang pertama. Firman Tuhan, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Berapa banyak kita sedang diproses Tuhan gagal? Siapa yang minta kesabaran? Dan Tuhan tiba-tiba pertemukan kamu dengan orang-orang yang menyebalkan. Pernah ngalamin kayak gitu? Siapa yang ingin memiliki buah roh itu?
Aku. Dan Tuhan akan proses hidupmu benar-benar loh. Tuhan akan remukkan hidupmu loh, Bu. Siap-siap aja, minta Roh Kudus kekuatan. Betul. Semangat loh orangnya loh. Semangat diproses Tuhan. Proses Tuhan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tahu nggak yang dipakai Tuhan untuk membentuk supaya kamu menjadi serupa segambar dengan Tuhan adalah siapa? Katakan, orang yang paling menyebalkan Orang paling menyebalkan dalam hidup saya. dalam hidup saya. Bisa saja itu suamimu, bisa saja itu istrimu, bisa saja itu pembantumu, bisa itu sopirmu, bisa itu anakmu, bisa juga itu gembalamu. Halo. Halo. Yang punya istri, punya suami mana? Pandang matanya. Bilang thank you ya, kamu orang spesial dikirim surga buat saya. Katakan. Jangan malah dimarah-marahin. Gara-gara kamu, aku udah nikah sama kamu bertahun-tahun gak berubah. Dengerin baik-baik ya. Ada kakak ipar saya di situ. Tuh, ada kakak ipar saya. Istri saya orang Chinese. Kita beda budaya, beda latar belakang. Kita dibentuk Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, istrinya bukan hamba Tuhan. Saya dibentuk Tuhan loh. 6 tahun pernikahan saya seringkali ribut, tapi yang diributi bukan masalah kita berdua, masalah orang lain. Konyol nggak? Iya, konyol. Dan setelah kita menang dalam pembentukan itu, sampai hari ini kita nggak pernah ribut, bahagia, mesra. Bahkan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang, bagi keluarga yang berantem loh. Makanya kalau sedang dibentuk lewat pasangan hidupmu, kasih senyum, thank you ya, engkau wanita yang luar biasa yang dikirim dari surga buat saya. Lu suaminya mana? Ibu-ibu tak belain ini loh. Ibu-ibu tak belain ini loh. Kalau suamimu nggak romantis, kaku, kasar ngomongnya, belum bertobat, datang sama Tuhan. Tuhan, terima kasih dikirim orang spesial dari surga untuk meremukkan hatiku, supaya aku semakin hari semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tapi banyak orang reaksinya salah kan? Berapa banyak yang pernah ribut dengan tetanggamu karena dia parkirnya sembarangan? Terus kamu coba pindah ke kota lain, ketemu tetangga yang sama, mirip kelakuannya. Karena capek, akhirnya kamu pindah ke Kutub, ketemu beruang yang kelakuannya sama. Tahu nggak kenapa? Tuhan akan bentuk, Tuhan akan proses semua karakter yang busuk yang di dalam kita. Ini yang menghalangi kemuliaan untuk manifestasi dalam kehidupan kita. Tapi seringkali reaksi kita salah. Kita marah, kita serang balik. Berapa banyak orang yang ditegur nyerang balik? Pakai ayat lagi. Ayo, nggak ada ngaku kan? Ditegur salah, bela diri. Berapa banyak orang alami kayak begitu? Ini yang ngomong pernah ngalami loh. Kalau nggak ngalami nggak bisa khotbah. Iya, betul. Ini orang dibentuk Tuhan. Kakak ipar saya tahu. Beberapa tahun yang lalu kita tuh punya toko habis, bangkrut. Baru tahun kemarin kita dipulihkan Tuhan, mulai diberkatin Tuhan. Makanya lewat pembentukan kita, kalau respon kita benar, sikap hati kita benar, kita semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tapi kalau engkau dibentuk marah dan membela diri, merasa dirimu pintar, merasa dirimu hebat, merasa dirimu kaya, merasa dirimu lebih dari yang lain dan orang lain salah semua, kamu gagal. Semakin kamu gagal dalam pembentukan, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang uang dan lain sebagainya. Karena kita nggak bisa lepas dari proses ini. Kemana kita pergi, kemana kita melangkah, Tuhan akan bentuk. Katakan, Tuhan bentuk saya menjadi serupa segambar dengan Dia. Dengerin baik-baik ya, panggilan kita sebagai orang Kristen menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tapi banyak orang salah, pingin lebih kaya dari orang lain, pingin lebih hebat dari orang lain, pingin lebih pintar dari orang lain, lebih pingin urapan dari orang lain, pingin nyanyinya lebih bagus dari orang lain. Bukan. Kalau kita ingin menjadi lebih hebat dari orang lain, salah. Tidak heran kau selalu benturan dengan orang lain. Tapi kalau kau tahu kau dibentuk Tuhan menjadi serupa segambar dengan Tuhan, waktu ngadapin benturan, waktu ngadapin masalah, dan responmu harus benar. Waktu responmu benar, kau lulus, kau naik level. Tapi banyak dari kita dibentuk ngapain? Nangis. Gara-gara suami saya. Saya tiap hari itu konselingin orang. Kalau orang yang saya konseling, saya tanya, ini suami yang disalahin terus, ini orang belum bertobat berubah, susah berubahnya. Kalau orang itu sadar diri bahwa Tuhan sedang mengurusin hatinya, dengerin baik-baik, Tuhan sedang ngurusin hatimu, Tuhan juga ngurusin hati saya. Katakan, Tuhan mengurusin hati saya lewat setiap masalah. Jadi ngerti ya, sekarang kalau ngadepin masalah meski bereaksi seperti apa?
Kok semandu-mandu toh? Kalau engkau ngadapin masalah bersinggungan dengan orang lain, reaksimu seperti apa? Marah-marah, teriak-teriak, atau kami kasih senyum sama Tuhan, thank you ya. Engkau mau apa buat hatiku ini? Amin. Reaksimu akan menentukan masa depanmu. Kita belajar dari apa yang dilakukan Saul. Saul ketika ditegur, dia nggak terima. Harga dirinya lebih penting. Berapa banyak kalau kita ditegur marah karena merasa harga diri kita direndahkan? Ada di sini? Kelihatannya haleluya semuanya. Nggak ada di sini. Kudus, suci, tak bercacat celah semuanya. Haleluya. Seringkali orang ditegur nggak terima karena harga dirinya merasa direndahkan dan diinjak-injak. Dengerin baik-baik. Setiap kejadian yang kita alami, apapun itu namanya, itu diizinkan Tuhan loh. Sebagai proses yang kita akan diubah menjadi serupa gambar dengan Dia. Kalau kita bisa meresponi dengan benar, sikap hati kita benar, kita akan dipandang menjadi bejana yang mulia, dipakai oleh Tuhannya untuk tujuan yang mulia. Kita lihat kan, gak semua orang kan memang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tergantung responnya. Kalau responmu semakin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ketika orang tuduh kamu, orang sakitin kamu dan kamu aja bisa diam saja. Kadang kita perlu diam saja, izinkan Tuhan, beri waktu sama Tuhan untuk membela hidup kita. Amin. Kadang kalau kita dipersalahkan orang, disakitin, dilukai, diperlakukan buruk orang lain, kita beri waktu Tuhan untuk membela kita kok. Ujungnya Tuhan akan muncul dengan keperkasaannya dan kedahsyatannya. Tuhan akan membela kita. Tapi kalau engkau membela dirimu sendiri, engkau menjadi orang yang keras kepala loh. Gampang tersinggung, gampang marah. Suamimu ngomong sedikit kamu tersinggung. Kamu nikah dengan orang yang gampang tersinggungan, horor pernikahanmu. Kamu gak menikmatin surga, tapi kamu menikmatin neraka di muka bumi. Kalau pingin melihat kehidupan kita, menikmatin surga, lihat dari pernikahanmu. Kalau hidupmu bahagia, damai dengan istrimu, kamu menikmatin surga. Mau makan apa juga enak, tidur juga enak. Betul apa enggak? Ini hati-hati nih yang belum nikah-nikah ini, jangan salah pilih pasangan hidup nih. Jangan lihat mukanya toh aja. Kamu kawin mukanya nanti umur 50 tahun keriput semua. Kamu kawin dengan karakternya, kamu nikah dengan karakternya. Diuji semua itu. Bener enggak? Dia bisa mengendalikan diri. Kalau enggak, pernikahanmu akan horor. Tapi berapa banyak orang yang sudah pelayanan ketika memiliki pasangan hidupnya yang belum mengalami proses Tuhan dan bentuk Tuhan, sampai struggle, berjuang mati-matian, berdarah-darah sampean. Makanya kita harus belajar memiliki respon yang hati yang benar di hadapan Tuhan. Kalau dibentuk, diproses, senyum sama Tuhan. Tuhan, kau mau apa? Katakan, Tuhan, kau mau apa? Tuhan, kau mau apa? Mau ambil hatiku? Ambil wis. Mau ambil apa? Ambil semua Tuhan. Semakin nurut sama Tuhan, semakin kau ngalami kemuliaan Tuhan. Lulus ujian, naik level. Sepanjang 2022 saya khotbah, nanti dengerin di YouTube. Dengerin ya, promo ya. Saya ngomongnya pikul salib sangkal diri, pikul salib sangkal diri. 2023 banyak orang, ini tahun susah, tahun apa? Dengerin baik-baik. Tahun ini kau berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan promosi hidupmu. Tuhan akan tinggikan hidupmu. Orang dunia boleh babak belur, tapi Tuhan akan buka jalan atas kehidupan. Kalau saya alami, Bapak Ibu akan alami. Amin. Itu Tuhan kita. Tapi juga harus respon yang benar. Tuhan kalau mau promosi, Tuhan mau tinggikan itu punya maksud dan tujuan. Dipakai untuk bejana yang mulia, untuk jadi orang yang menceritakan kemasyhuran kemuliaan Tuhan. Hari ini belajar. Ada yang tersinggung nggak dengar khotbah saya hari ini? Wah, luar biasa ya. Si Tuhan nih orang hebat-hebat. Kita akan lihat selanjutnya. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dan dengan pelarikannya. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah lihat di tangan itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kalau engkau gagal dalam proses, Tuhan akan tetap proses loh. Kita makanya nggak bisa lari dari proses Tuhan. Berapa banyak kita gagal dalam 1-2 hal, dan tiba-tiba beberapa tahun kemudian akan ngulangi masalah yang sama, ketemu problem yang sama. Pernah ngalami nggak ya? Pernah nggak? Tandanya Tuhan mau tes hidupmu. Tuhan mau uji hidupmu. Kalau engkau lulus, engkau akan dibawa ke dalam level yang berbeda. Dengerin baik-baik. Kalau engkau naik ke level yang berbeda, engkau berhadapan dengan setan yang kekuatannya berbeda, dan engkau butuh pengurapan yang berbeda,
butuh hikmat yang berbeda, butuh kurapan yang berbeda. Hidupmu akan mengalami kemenangan. Karena semakin kita dipromosi Tuhan, setan yang lebih jahat akan terus seret kita jatuh dalam dosa. Berapa banyak di sini yang punya kelemahan di masa lalu, dan sampai hari ini kelemahan itu nyeret kita, seringkali nyeret jatuh dalam dosa yang lama. Betul apa enggak? Dosa yang kita pernah berbuat yang sebelum kita kenal Tuhan, karena kita belum mengenal kebenaran, seringkali dosa itu tiba-tiba muncul dan coba nyeret kita jatuh dalam dosa. Kalau engkau lulus, engkau akan mengalami kemenangan. Tapi kalau engkau jatuh dalam dosa yang lama itu, karena setan selalu pakai cara tipu daya yang jahat sekali, caranya halus, lewat kelemahan kita. Setan akan masuk menguasai diri kita kalau kita punya kelemahan. Setan masuknya lewat kelemahan kita. Tujuannya bukan kelemahan kita, tujuannya adalah kekuatan kita yang dihancurkan, supaya rencana Tuhan itu batal digenapi dalam kehidupan kita. Amin. 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 Diberkati apa enggak ini? Amin. Katakan aha. Aha. Yes, kita lanjut. Ayat yang kelima. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikian kamu di tanganku, hai kaum Israel. Kita itu seperti tanah liat, Bapak Ibu. Kita ini tanah liat yang dibentuk Tuhan, diproses Tuhan. Kita dulu itu kan bukan siapa-siapa. Siapa saya? Saya orang kampung, orang desa kok. Saya dah lahir dari Malang, di desa. Kalau mau ke tempat saya 1000 kilo dari tempat ini. Dan tempat saya meski di zoom berkali-kali baru muncul. Nggak terkenal, tempat nggak terkenal. Ketika saya memberi diri saya, dibentuk Tuhan, diproses Tuhan. Makanya Bapak Ibu mau dengerin khotbah saya. Hidup kita tuh juga sama. Seperti tanah liat dulunya, yang ada di hutan, yang ada di kebun. Bukan apa-apa. Waktu kita memberi hidup kita sama Tuhan, mulai dibentuk, diproses, dicabutin kerikilnya, kayunya, batunya. Karena itu menghalangi proses pemanasan. Sebagai periuk kalau ada batu nanti retak, maka dicabutin. Semua kejahatan dalam hidupmu itu dicabutin sampai ke akar-akarnya. Rasa tersinggungmu, kepahitanmu, jengkelmu, dongkolmu, gampang marah, perbuatan jahat, perbuatan kedagingan, Galatia pasal yang kelima, itu harus dicabut, harus dibereskan. Dan kita harus kenakan manusia baru. Baru Tuhan mau bentuk kita, diubah menjadi serupa segambar dengan Dia. Waktu kita didapati menjadi tanah liat yang siap dibentuk, bukan ngotot, bukan maunya sendiri. Tapi banyak orang Kristen dibentuk sama Tuhan ngotot, maunya sendiri loh. Bela diri lagi, benerin diri. Udah tahu salah nggak mau bertobat tapi bela diri. Itu nanya orang Kristen yang saya nggak habis pikir ada orang kayak begitu. Tapi harusnya kita menjadi orang yang ketika ada proses Tuhan, ketika ada pembentukan Tuhan, dan kita terima sebagai perjalanan yang diizinkan Tuhan untuk membuat hati kita diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Ketika tanah liat itu dibentuk, tiba-tiba yang dari tanah yang nggak ada nilainya, ketika diizinkan tukang periuknya itu membentuk, tiba-tiba tanah liat itu bisa menjadi piring, gelas, barang-barang berharga yang ada di meja para bangsawan. Amin. 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 Kita bukan siapa-siapa kalau mengizinkan Tuhan membentuk hidupmu, memproses hidupmu lewat persoalan, kejadian apapun yang dialami dalam hidupmu. Dan respon hatimu benar, sikap hatimu benar, Tuhan akan bawa kamu naik level, dipandang sebagai barang yang mulia, untuk tujuan yang mulia. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidup kita. Harus lewat proses namanya pikul salib, sangkal diri, mati daging. Amin. Bapak Ibu suka nggak suka harus alami ini, harus ngalami. Apa yang saya khotbahkan itu realitas praktik hidup kekristenan kita sehari-hari loh. Saya nggak bisa khotbahin manis-manis janji Tuhan. Janji Tuhan pasti digenapi kalau mau jalan sama Tuhan. Saya nggak bisa khotbah tentang berbicara yang membuat kamu terbuai dengan janji Tuhan. Padahal real praktek hidupmu mengalami peperangan dengan setan setiap hari kok. Banyak orang protes dengan saya khotbah saya keras katanya. Khotbah saya keras memang. Tapi setan akan hajar kamu lebih keras dari sekedar khotbah saya loh. Benar apa enggak? Setan tega sekali loh. Setan itu sadis sekali loh menghabisi hidup kita loh. Supaya hidup kita nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita nggak disiplin dengan Tuhan, kalau kita nggak mau disiplin diri, ngikut maunya Tuhan, jalan kehendaknya Tuhan, hidupmu akan babak belur. Tidak heran orang Kristen udah rajin ke ibadah, ke gereja, hidupnya tetap babak belur. Karena nggak mau disiplin ngikutin proses perjalanan dengan Tuhan itu. Amin.
Udah jam berapa ini? Udah selesai? Wah, belum selesai. Kita lanjut. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa, tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian tidak bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Saya ulang lagi. Tetapi apabila bangsa terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa yang tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesalah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Ini janji kepada orang Israel, ini juga janji terhadap hidup kita. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka tentang kamu, merencanakan rancangan terhadap kamu, apabila kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu, langkahmu yang jahat, dan berbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Kita akan lihat ujungnya di ayat yang ke-17. Seperti angin timur aku akan menyerahkan mereka ke depan musuhnya, belakangku akan kuperlihatkan kepada mereka dan bukan mukaku pada hari bencana mereka. Kalau orang gak mau meninggalkan kejahatan, gak mau berbalik sama Tuhan, gak mau ngikutin proses Tuhan, engkau gak akan melihat kemuliaan Tuhan. Engkau malah ketemu murkanya Tuhan. Tuhan itu punya dua sisi, seperti dua sisi mata koin yang berbeda. Dia adalah Allah yang baik. Dia sediakan semua janji di Alkitab itu buat kita. Tapi di sisi lain dia juga Allah yang tegas, disiplin dan keras. Ujungnya kalau orang gak mau bertobat, berbalik sama Tuhan, kau gak akan ketemu murkanya Tuhan. Amin. Kalau hidupmu ingin dipakai Tuhan, jalan sama Tuhan, nikmatin proses itu. Kamu dibentuk dengan siapa hari ini? Bersinggungan dengan siapa hari ini? Datang, minta maaf. Seringkali dengan kata satu ini, semua masalah kita itu selesai loh. Tapi seringkali orang gak mau minta maaf karena merasa egonya terlalu tinggi, merasa harus semua orang harus hormati. Berkali-kali saya bikin kesalahan, saya datang minta maaf. Kalau saya sekalipun melakukan kebenaran dan orang itu nggak suka dengan saya karena ribut gegeran, seringkali saya juga datang minta maaf. Ternyata dengan sikap hati yang lembut itu semakin membuat kita tuh dibentuk, diprotes Tuhan seperti yang Tuhan mau, diproses Tuhan seperti yang Tuhan inginin. Tapi kalau hati kita ini terlalu keras, nggak bisa ditekuk. Tahu nggak bisa ditekuk? Mekukuan bahasa orang Jawa itu. Bahasa orang Jawa Surabaya benceno. Ngeselin terus. Karena merasa kita benar, merasa kita hebat, merasa kita punya surga sendiri. Ya, kita lawan proses Tuhan. Engkau bukan ketemu berkat Tuhan. Bukan engkau nggak akan ketemu kemuliaan Tuhan, malah engkau ketemu dengan murkanya Tuhan. Tuhan mau hari ini hatimu menjadi korban penyembahan yang berkenan di hadapannya. Amin. Diberkati apa Kak? Amin. Bangkit berdiri sama-sama. Sebab kau mulia. Sebab kau mulia. Dengar ini baik-baik. Apa yang saya khotbahkan Bapak Ibu akan alami di rumah nanti. Nggak tahu kapan kejadiannya, tapi engkau akan ngalami. Karena ini pasti Bapak Ibu akan ngalami, suka nggak suka. Ketika engkau bersinggungan dengan orang lain, stringmu mana? Waktu engkau menghadapi proses ini, responmu harus benar. Bisa saja suamimu marah-marah, istrimu marah-marah, pembantumu atau siapapun mengecewakan kita, atau orang lain mengecewakan kita. Dan respon kita mesti ngapain? Coba turunin maskermu dikit. Coba belajar senyum. Kalau di gereja kamu nggak senyum, bagaimana kamu bisa senyum menghadapi masalah? Senyum dulu, senyum yang mualing manis, ibu-ibu, bapak-bapak, cantik-cantik, ganteng-ganteng, luar biasa loh. Waktu kamu mengalami proses yang menyakitkan, menjengkelkan, engkau bisa tenang dulu, jangan bereaksi apa-apa. Tuhan mau apa? Engkau mau hatiku, Tuhan ambil. Engkau mau hidupku, ambil Tuhan.
Aku mau dibentuk seperti yang Engkau mau. Karena Alkitab berkata orang yang Aku bentuk akan memberitakan kemasuranku. Paulus katakan loh, engkau meski beresin hatimu, hidupmu, jangan sampai kamu memberitakan firman, suatu hari engkau menjadi batu sandungan bagi orang lain. Beresin hidupmu, sikapmu, kelakuanmu, dan tindakanmu harus semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. 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 Diberkati apa enggak? Amin. Saya berdoa, suatu hari ada orang-orang di sini yang dipakai Tuhan powerful dan dahsyat. Ada orang-orang yang lahir sebagai pengusaha-pengusaha yang diurapi Tuhan, memberkati banyak orang. Akan lahir dari orang-orang ini orang-orang yang mempermuliakan nama Tuhan dimanapun mereka berada. Keluarganya dipulihkan yang sedang berantem gegeran. Responmu harus benar dulu di hadapan Tuhan. Amin. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, dan yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Kau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Oh, mulianya hadirat-Mu.